Halo teman-teman, selamat malam. Selamat malam. Kenapa cuman berdua nih, Manis Satria? Halo Ainun, bisa on cam dulu? Nah, sudah tidak bermalam di sekolah lagi Ainun. Sudah seger ya? Oh ya, kalian ujian gak sih besok? Ujian Kak dari minggu kemarin. Oh, Indira udah dari minggu kemarin. Iya, Berarti sekarang ujiannya lebih dari seminggu. iya 2 minggu lebih. Banyak banget itu apa aja tuh mata pelajarannya tuh. Karena satu-satu Kak. Oh, satu hari satu. Iya, terus masuknya sesi-sesi gitu. Oh, itu emang dari sekolah Indira ya, begitu ya? Iya, Hmm. Kalau Ainun, mulai dari Senin besok? Dari hari Kamis. Oh, dari Kamis. Sehari berapa pelajaran tuh? Dua mapel. Berarti Senin besok hari keberapa? Enggak. Baru minggu ini. Baru mau mulai minggu nih. Oh, baru mulai minggu ini hari Kamis. Ya. Oke. Oke. Kalau ujian tuh kalian pulang jam berapa? Siang nggak sih? Kenapa Indira? Oh ya, Indira kan sesi-sesian itu ya. Nah, ini Satria nih. Halo Satria. Eh, Gimana kabarnya? baik, Satria besok ujian. Exam. belum. Oh, belum. Hmm. Oke, oke. Sakit banget punggungku teman-teman. Udah kelas ke 5 ini hari ini. Minggu tuh ramai banget kan karena anak-anak tuh libur kan kalau minggu. Jadi mereka ngerasa lebih enak tuh les minggu ya. Kalian juga ngerasa gitu. Ya kan karena enakan hari Sabtu Kak. kenapa tuh? Karena Sabtunya kan udah libur, terus minggunya besok libur juga. Kalau minggu malam itu besoknya harus belajar buat besok, apel buat Oh, besok. jadi harusnya tuh udah fokus ke sekolah lagi gitu ya. Iya, Kenapa nggak ambil yang jadwal Sabtu, Indira? nggak tahu Kak Mama. Mungkin juga nggak selalu ada nggak sih? Aku juga nggak tahu ya slot kelas itu gimana. Kayak mungkin emang adanya di ini kali weekendnya. Oke teman-teman, minggu kemarin kita udah bahas tentang pengertian, terus apa aja itu AI. Hari ini kita akan lebih fokus ke praktek keterampilan dari AI. Tuh. Oke, kita mungkin langsung masuk aja ya. Jadi karena minggu kemarin kita cuma pengertian-pengertian aja sih. Jadi pertama kita bahas tentang rekayasa prom nih. Jadi apa sih itu rekayasa prom? Rekayasa prom itu adalah kemampuan untuk merumuskan prom dengan benar dan jelas kepada kecerdasan buatan, sehingga memberikan jawaban yang paling berguna dan akurat. Tuh. Kenapa penting? Karena bayangkan nih ketika kalian mengajukan pertanyaan kepada seorang guru tentang matematika ya. Ketika ditanya beritahu mereka sesuatu tentang matematika.
Nah, jawabannya kalau kalian tanya gitu doang, jawabannya terlalu umum daripada kalian tanya, jelaskan cara menyelesaikan persamaan kuadrat ini. Nah, jawabannya akan lebih jelas dan bermanfaat, lebih detail gitu ya. Nah, hal yang sama berlaku untuk masalah lain. Jadi semakin tepat hasil yang diharapkan dijelaskan, maka semakin mendekati deskripsinya gitu. Nah, sebuah prompt itu nggak ditulis dari hati ya, atau nggak dari batin bayang-bayangan kita aja gitu. Ada aturan, ada prinsip, ada kiat hidup untuk menulis prompt yang tepat, tergantung dari situasinya. Jadi tentu saja ada juga rekomendasi umum. Sebuah prompt dikatakan baik jika menyatakan tugas dengan jelas. Prompt ini adalah sesuatu yang dituliskan ya, yang kita tanyakan atau kita tuliskan ke ChatGPT kalau kalian masih ingat. Terus juga baik ketika memberikan banyak konteks, artinya informasinya itu informasi pendukungnya juga disebutkan. Terus juga memberikan contoh implementasi permintaan atau langkah tertentu dan beberapa lain yang mungkin tidak perlu kita bahas, cuman ini aja yang perlu kita teliti hari ini. Jadi hari ini kita akan membahas banyak hal dalam rekayasa prompt. Kita akan belajar cara menyusun prompt yang benar supaya menghasilkan nanti satu postingan untuk kanal Telegram. Terus juga kita akan bikin 3 postingan nanti di Twitter. Enggak, kalian nggak suruh bikin di Twitter. Maksudnya contoh supaya kita akan buat di Twitter gitu ya. Nggak harus sampai upload. Terus kita juga bakal buat esai seperti yang biasanya ditugaskan di sekolah, tapi bedanya hari ini kita buat pakai AI. Terus kita juga belajar supaya nanti pakai Detect AI itu hasilnya seperti apa gitu. Apakah sudah tidak terdeteksi AI atau masih terdeteksi AI. Terus kita juga akan memainkan permainan GPT, nanti ada permainan. Terus bonusnya kita akan membuat misi ChatGPT teks kita sendiri. Tuh. Terus kita bahas tentang bagaimana cara menghasilkan prompt yang benar nih. Nah, ini ada contoh nih. Sophie ini ingin menarik lebih banyak perhatian pada isu adaptasi hewan liar. Jadi Sophie ini suka pets ya, suka hewan liar. Dia itu merasa sekarang akhir-akhir ini itu banyak orang yang mengadopsi hewan liar, entah anjing, kucing gitu ya, hewan liar yang ada di jalanan. Dia orang liar itu orang liar, orang mengadopsi, terus dia merasa bahwa kebanyakan hewan-hewan yang diadopsi ini kembali lagi teman-teman ke jalan gitu. Jadi nggak betah tuh, udah diadopsi tapi nggak betah. Nah akhirnya dia merasa harus membuat sebuah postingan supaya orang-orang yang mengadopsi ini paham dan tahu gimana cara memperlakukan anjing ataupun kucing liar ini gitu. Jadi supaya di kucing sama anjing liar ini nggak balik lagi nih ke jalanan gitu. Nah, tapi Sobi ini nggak punya keahlian menulis ya. Jadi dia cuman seorang aja yang iba gitu, punya peduli tentang hewan liar, tapi dia nggak bisa kemampuan menulis yang baik. Jadi dia merasa insecure gitu untuk menulis sendiri. Akhirnya dia minta bantuan ke ChatGPT. Nah, dia minta bantuannya awalnya gini doang nih, tulis postingan tentang hewan tunawisma, itu doang. Nah, ternyata teksnya itu sama sekali nggak membahas tentang adaptasi hewan liar, melainkan tentang sudut pandang yang berbeda terhadap masalah anjing liar. Jadi gimana kita dapat mengubah perintah tersebut sehingga teksnya sesuai dengan yang dipikirkan Sophie tadi? Maka dia sekarang nulisnya gini nih, ini terlalu abstrak, tulis ulang teks tersebut sehingga membahas tentang adaptasi hewan tunawisma terhadap kondisi domestik. Nah, sekarang teksnya udah sesuai tuh sama subjeknya. Tapi hasilnya panjang gini ya. Dia merasa kayaknya orang-orang kalau dikasih teks sepanjang ini juga males deh bacanya gitu. Akhirnya dia minta ChatGPT untuk tulis teks tentang topik yang sama dalam format langkah demi langkah. Tuh. Akhirnya sekarang teksnya jauh lebih mudah dibaca dan sesuai sama yang dia mau nih. Jadi kayak gini. Nah, jadi sesuai dari contoh Sofi tadi, kita menyimpulkan bahwa membuat prompt itu ada yang namanya struktur dasarnya atau ada pedomannya gitu ya. Nggak kayak aku bilang tadi nggak cuma dari hati. Yang penting ya udahlah tulis aja yang kita mau gitu kan nggak. Jadi supaya hasilnya sesuai, itu ada formatnya nih. Jadi formatnya kayak gini, kalian harus tahu tindakannya, jenis teksnya, terus topiknya, penontonnya, terus keterbatasannya. Jadi misal kalau Sofi nih, dia nulis tindakannya adalah menulis, gitu ya. Jadi dia akan menulis postingan tuh ya, berarti tindakannya menulis. Jenis teksnya sebuah postingan untuk saluran Telegram. Jadi jenis teks itu sangat bergantung pada
situs tempat teks itu diterbitkan nanti. Tuh. Nah, topiknya yang akan Sofi buat adalah tentang adaptasi hewan liar terhadap kehidupan di rumah. Terus penontonnya untuk remaja keterbatasan itu mungkin seperti panjang, format, gaya teksnya gitu. Di sini tuh dia nyantumin dalam format tutorial langkah demi langkah. Terus gaya tulisannya informal gitu. Nah, akhirnya ChatGPT itu membantu Shopee mengatasi rasa takutnya dengan kertas putih dan membuat tulisan untuk diposting. Tuh, akhirnya dia membantu tuh orang-orang yang merasa tidak bisa memperlakukan hewan liar yang udah dia ambil. Gitu. Namun prom itu eh, dapat dibuat lebih baik lagi ya teman-teman. Bahkan sekarang tuh ada profesi khusus namanya insinyur prom. Dia tuh bekerja dalam profesi ini digaji dengan baik dan keberadaannya menekankan pentingnya deskripsi mendetail tentang keluaran jaringan saraf. Artinya kalau kita menanyakan sesuatu ke ChatGPT, intinya sama tapi teksnya atau susunan katanya berbeda, itu hasilnya akan berbeda ya. Makanya sampai ada profesi ini. Dan makanya itu penting karena dia tuh bisa mengatur gimana supaya hasil yang dihasilkan oleh ChatGPT atau jaringan saraf itu sesuai atau akurat gitu. Nah, ini juga contoh lagi kita bahas dari instruksi dasarnya. Jadi gimana prinsip menyusun prompt yang benar. Jadi instruksi dasar itu penting untuk memastikan prompt jelas, sederhana, dan tidak ambigu untuk meminimalkan kesalahpahamannya. Jadi daripada kalian tulis postingan tentang adopsi hewan tunawisma, maka instruksi yang benar itu adalah tulis postingan tentang adopsi hewan peliharaan, cara merawatnya dengan benar agar kucing atau anjing merasa betah. Gitu. Jadi harus detail tuh instruksinya. Terus dari sisi konteksnya, jadi perlu memberikan informasi pendukung yang cukup agar AI itu dapat memberikan jawaban yang tepat. Daripada kalian tulis postingan tentang adopsi tunawisma gitu aja, kalian cantumin konteksnya. Jadi misal untuk Telegram yang sebagian besar audiensnya adalah remaja kayak gitu. Jadi harus jelas untuk siapa, untuk apa teksnya. Tuh. Terus ada juga dari nada dan gayanya. Jadi nadanya itu ditentukan. Misal nih, dengan gaya yang jelas, alami, autentik gitu. Terus kalian juga bisa dari contohnya, jadi misalnya kamu dapat berbagi tentang bagaimana kucing dan anjing menjelajahi wilayah mereka gitu. Diberi contoh apa yang akan dituliskan gitu ya. Terus untuk pembatasan itu seperti format kayak panjangnya mau berapa, bentuknya seperti apa. Kan kalau tadi Sofitan langkah demi langkah nih, bisa juga tidak lebih dari 200 karakter. Tuh, postingan hanya tentang kucing dan anjing. Gitu biar nggak melebar kemana-mana tuh pembahasannya. Terus untuk format juga nih, misal langkah demi langkah tentang bla bla bla. Jadi struktur tulisannya nanti seperti apa. Nah, ini tidak dapat dihindari. Jadi prompt yang sangat panjang itu tidak dapat dihindari untuk hasil yang baik ya. Jadi deskripsi hasil harus komprehensif dan memungkinkan AI untuk menguraikan query dengan lebih atau kurang jelas. Oke, seperti itu. Jadi selanjutnya kita akan ke platform tugas yang nomor 1 itu. Kita akan bikin postingan Twitter. Teman-teman pilih salah satu dari topik yang ada ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 topik. Teman-teman pilih salah satu. Terus teman-teman minta ChatGPT untuk buatkan salah satu postingan terkait itu dengan 280 karakter aja. Tuh, terus teman-teman menyoroti sudut pandang pada topik yang dipilih gitu ya. Terus kita buka dulu platformnya. Ini nomor 1, nomor 2, nomor 3 silahkan dikerjakan aja. Jadi nomor 1 dan nomor 2 ini teman-teman tinggal pilih salah satu yang benar. Sedangkan untuk nomor 3 ini teman-teman drag and drop nih. Jadi ada prompt yang bagus dan ada prompt yang buruk. Mana prompt, tadi kan aku jelasin tuh udah bisa bedain mana prompt yang bagus, mana yang buruk. Jadi ini semua harus masuk di salah satu. Ada prompt yang bagus atau prompt yang buruk. Jadi ini drag and drop nih. Misal ini
bagus, ini buruk, misal gitu. Nanti kalau udah dicentang. Nah, untuk nomor 4 nih, jadi teman-teman ini udah ada pilih kategorinya. Terus tiap postingan itu maksimal 280 karakter. Jadi Anda dapat membagi, oh ini kalau bikin 3 tapi bikin satu aja lah ya. Terus, ya itu, intinya kalian harus cantumin juga opini kalian ke salah satu topik tersebut. Gitu. Jadi menekankan pada sudut pandang tertentu tentang masalah tersebut gitu ya. Terus nanti hasilnya juga dicek ya. Misal hasilnya itu bukan berarti sebuah data atau sebuah deskripsi gitu ya. Tapi ya kalau bayangin aja kalian lagi bikin postingan gitu. Jadi misal nih bukan postingannya, misal kita pilih pemanasan global mempengaruhi perjalanan udara gitu. Jadi postingannya tuh bukan informasi definisi gitu ya, bukan pemanasan global itu mempengaruhi perjalanan udara karena bla bla bla. Nah, gitu kan kayaknya enggak ya kita bikin postingan gitu kan kayak kesannya Wikipedia ya. Jadi buat seolah-olah kalian yang bikin postingan itu tapi dengan topik tersebut. Gitu. Jadi misal nih aku bikin di ChatGPT kayak gini. Buatkan saya postingan di X sejumlah 280 karakter tentang musik tertentu dapat membantu meningkatkan konsentrasi. Jelaskan bahwa harusnya hal tersebut bisa melatih kemampuan dalam belajar. Nah, jadi aku jelasin sedikit di sini tentang mendukung opini topik tersebut gitu. Jadi aku bilang bahwa harusnya hal tersebut bisa melatih kemampuan belajar, terus tekankan dalam pandangan subjektif gitu. Akhirnya dia bikin kayak gini nih. Kadang musik tertentu justru bikin aku jauh lebih fokus, ada ritme seolah mengunci, bikin belajar terasa lebih mengalir. Menurutku kalau kita nemu musik yang pas, itu bisa jadi latihan konsentrasi sekaligus cara belajar yang lebih efektif. Seperti itu. Nah, nanti kayak biasanya hasilnya kalian copy dan kalian taruh di bagian sini. Terus dikirim nih ada logo pesawat nih. Itu ada pertanyaan kah? Kakak platformnya ada di Apa? WA kah? Linknya kah? Iya. Linknya coba cari login Algonova gitu di Google. Terus nanti ada tuh bagian dia muncul di Google-nya Sign in Algonova gitu. Masih ingat semua kan username passwordnya? Sambil searching ya teman-teman ya. Jadi aku bisa tahu tuh kalian sampai mana terus dapat kesulitan apa nanti aku bisa langsung bantu. Oh iya, nggak nemu. Coba aku kirimin aja deh linknya. Hmm,
Nah, itu di kolom chat Satria sama Indira udah login belum? Udah, Kak. Oke. Belum. Nah, itu dibuka itu linknya. Masih ingat kan username passwordnya Satria? Wah, kayaknya. Oke. Kak, caranya ganti ke nomor 2 gimana? Coba share screen. Udah dicentang belum? Oh, itu kamu kepencet ini nih. Coba klik ini. Kenapa nggak klik ini aja, Indira, biar penuh layarnya? Di maximize. Ah, ini layarnya kecil nih. Diklik kotak atas tuh. Nggak, emang Indira mau gitu kah? Gimana, Kak? Ini nih, kotak atas nih. Kotak. Ada nggak di atasnya? Kelihatan nggak sih ini kok? Gak kelihatan, Kak. Ketutupan apa? Ketutupan zoomnya ya? Coba zoomnya digeser dulu tuh. Tuh ada tuh kotak. Jadi di atasnya ada chat tuh. Kelihatan nggak tuh ada di nama Andani Indira itu kan ada chat tuh di atasnya. Nggak, di atasnya lagi. Di bagian browsernya. Jadi ada tulisan chat. Ada nggak? Kelihatan nggak? Ini, Kak. Heeh, terus atasnya lagi. Kan ada kotak tuh. Nah, itu coba diklik kotaknya. Nah, Iya. nah enak kan? Gede kan? Nah, gitu. Sip. Satria sama Ainun bisa. Oke, kalau ada kesulitan bilang ya. Atau mungkin kalau bisa saya screen deh. Jadi biar aku tahu. Kenapa kamera Satria gitu ya? Kayak zoom, terus dia kayak zoom out gitu. Mau tahu juga. Tapi aku pernah juga tuh ada tuh anak yang gitu juga. Tapi aku juga belum sempet tanya sih kenapa begitu. Itu format dari zoomnya kayaknya ya. Oke.
bentar sambil ngechat. Oke. Satria udah ya nomor 4 ya? Tunggu bentar ya, nomor 5 nanti kita kerjainnya bareng-bareng tuh. Tunggu Ainun sama Indira dulu selesai nomor 4. Oke. Kak, sudah. Oh iya, udah dikirim? Sudah. Oke. Ini dikerjain juga kakak. Yang mana? Ini. Iya, bentar lagi nih kita kerjain bareng-bareng.
Ntar ya Indira, aku share screen dulu. Boleh di end screen dulu. Nah, kita kerjain nomor 5 ya teman-teman ya. Jadi nomor 5 ini kita akan debat tipis-tipis. Jadi ini aku udah ada, karena kita cuman bertiga ya, harusnya kan berempat nih, tapi satu tidak masuk. Jadi ya udah aku juga ikut ya. Jadi nanti ini yang kepilih namanya random, berarti satu tim sama aku ya. Ini gimana sih cara pakainya? Oh gini ya, press. Oke, berarti aku satu tim sama Ainun, Indira, sama Satria ya. Jadi di nomor 5 ini kita akan berargumen, berdebat dengan dua kubu argumen gitu. Jadi ada kubu yang menganggap bahwa media sosial itu membuat kita lebih pintar, satunya lagi menganggap bahwa media sosial itu membuat kita menjadi lebih bodoh gitu. Jadi nanti argumennya juga nggak kalian langsung pikir sendiri nggak ya. Jadi nanti kalian boleh tanya ke ChatGPT. Jadi caranya mungkin seperti ini. Nih, buat argumen untuk debat dengan topik media sosial membuat kita lebih pintar atau nanti kalian kubu membuat lebih bodoh dan pertimbangkan bagaimana tim lawan mungkin membantah argumen tersebut gitu. Jadi nanti misal nih aku sama Ainun dapet yang topiknya media sosial itu membuat kita lebih pintar ya. Terus aku mengungkapkan argumen kalau media sosial itu memungkinkan kita untuk mendapatkan informasi aktual dari berbagai sumber bla bla bla. Sedangkan nanti si eh, Indira sama Satria mungkin bilangnya gini, membantahnya informasi di media sosial banyak hoax, justru membuat orang salah paham. Itu. Nah, nanti ada nih udah cara membalasnya. Jadi hoax emang ada, tetapi hal itu justru mendorong pengguna untuk mengembangkan critical thinking dan kemampuan verifikasi of informasi gitu. Ini udah kasih dia udah kasih banyak nih. Tapi misal nanti ternyata dari tim lawannya memberi argumen yang tidak ada nih di sini, ya udah kan tinggal tanyain lagi. Lawan buat argumen lawan dari eh, pendapat ini, terus tulisin pendapat dari tim lawannya gitu. Oke? Paham? Nah, karena em, aku udah sama Ainun, mungkin Satria sama Indira boleh pilih deh. Nih topiknya mau pilih yang media sosial bikin lebih pinter atau lebih tidak pinter. Kok kalimatnya kayak bodoh tuh kayak gimana banget gitu ya. Pilih yang menjadi lebih pinter atau yang... Lah, kemana tuh? Hilang sinyalnya dia. Satria aja deh yang milih deh. Satria mau yang lebih pintar atau yang lebih em, bodoh Satria. Kalimatnya gimana banget gitu ya. Yang lebih pintar aja deh. Oke, berarti aku sama Ainun media sosial membuat kita lebih bodoh ya. Berarti Satria sama Indira bikin promnya untuk argumen yang membuat media sosial menjadi lebih bodoh. Oke, Indira? Oke, silahkan dibuat. Karena kan kita lawan ya, jadi aku nggak mungkin share Nge-lag screen. Kak sinyalnya. Iya ya, kelek ya. Dari tadi gambar kamu juga putus-putus tuh. Sekarang udah jelas suaraku, Indira? Indira kalau lag nggak usah on cam nggak apa-apa deh biar supaya lebih mendukung tuh sinyalnya biasanya kalau dimatiin kameranya. Sinyalnya Kak. Gimana? Sinyalnya. Iya, tapi sekarang udah jelas suaraku. Udah. Ya, berarti Indira sekarang cari argumen di ChatGPT untuk mendukung bahwa media sosial itu membuat apa tadi membuat lebih pintar ya Satria ya pilihnya ya. Ya. Jadi Indira cari argumen bikin argumen di ChatGPT supaya mendukung supaya membuat beberapa pendapat kalau media sosial itu membuat lebih pintar. Gitu.
Udah, teman-teman? Udah belum? Lag lagi nih Indira nih. Satria, Ainun, udah? Udah? Oke. Tinggal dikit. Kakak, Oke, oke. Gimana? argumennya itu panjang ke pendek? Bebas sih, tapi ya jangan panjang-panjang banget lah. Mungkin, Sedang berarti. iya sedang aja. Oh ya, Satria belum join grup kah Satria? Belum. Join ya, soalnya kadang tuh aku ada beberapa informasi yang harus disampaikan. Siapa lagi nanti Desember tuh kita ada beberapa hari libur kan di Hmm. tanggal nih. Nggak tahu sih hari apa. Oh, Soalnya juga kadang tuh aku lupa ini. Berarti kamu masuk dari Zoom platform. iya. Nah itu kadang tuh aku lupa juga tuh ganti. Ya, semoga nggak ya. Jadi kadang aku lupa gantian di situ. Aku yang pasti bener itu kirim di WA. Tapi aku usahain sih nggak lupa ya. Oke, udah semua teman-teman? Santai aja ya. Jadi nggak ada penilaian apa-apa. Yang penting ya kita mengungkapkan argumen kita aja gitu. Ya mau dari siapa dulu nih? Tim mana dulu nih? Yang mengajukan argumen dari tim aku sama Ainun dulu atau dari Indira sama Satria dulu. Nanti setelah tim itu memberi argumen, tim selanjutnya melawan. Terus nanti melawan lagi gitu. Siapa dulu nih? Bebas nih aku ngikut nih. Dari siapa dulu Ainun enaknya? Dari kita dulu atau dari tim lawan dulu? Kan tadi tim lawan sudah memilih argumennya nih. Berarti kita memilih eh, siapa dulu nih? Bebas deh, bebas. Mereka aja dulu, Gi, Kak. Oke, oke. Dari Satria atau Indira dulu deh menyampaikan argumen terkait media sosial itu membuat lebih pintar apa coba? Salah satu aja dulu ya. Siapa? Satria atau Indira? Kasih ladies first dulu aja ya, Satria ya. Coba Indira deh. Nah, jadi hmm, aktif yang berkualitas kayak video eksperimen sains, penjelasan jelas dan menarik, terus ada kayak konten-konten pendidikan juga. Oke, agak sedikit nge-lag ya. Iya, Kak. Nggak apa-apa. Jadi apa tadi ya barusan? Dengar nggak Aidon? Aku nggak. Pokoknya intinya eh boleh diulangi lagi nggak Indira? Iya, Kak, boleh.
Jadi di media sosial juga memberikan banyak konten edukatif berkualitas seperti konten-konten pendidikan, video eksperimen sains, penjelasan sejarah secara menarik, dan tips belajar dan produktivitas. Dengan demikian, media sosial tidak hanya hiburan, tetapi juga sebagai sumber pengetahuan yang bisa diakses gratis. Oke. Oke, oke. Dari Ainun mau membantahkah argumen tersebut? Hmm, kalau Iya, ya, kalau apa-apa. menurut argumennya, media sosial dapat membuat kita lebih bodoh karena isinya didominasi informasi cepat dan dangkal. Algoritma hanya menampilkan konten yang menarik perhatian, bukan yang akurat atau bermutu. Akibatnya kita terbiasa membaca hal-hal singkat tanpa memeriksa kebenarannya. Nah, aku setuju tuh. Jadi, Sehingga, belum selesai. Oke, oke, oke. sehingga kemampuan berpikir kritis menurun. Selain itu, hoax dan opini tidak berdasar tidak berdasar mudah sekali menyebar, membuat banyak orang salah paham terhadap fakta. Jika digunakan terus-menerus tanpa seleksi, media sosial justru melemahkan kualitas pengetahuan dan cara kita memahami sesuatu secara mendalam. Oke, aku tambahin sedikit aja ya. Jadi, aku setuju di bagian ini. Jadi, benar sih ada beberapa edukatif, tapi kalau kita lihat nyatanya gitu ya, yang edukatif nih kalah sama yang hiburan gitu. Jadi, platform tuh dirancang untuk mempertahankan engagementnya gitu ya. Jadi konten edukatif tuh kalah durasinya tontonnya kalau kita lihat daripada kita nonton hiburan gitu. Nah, nyatanya seperti itu sih ya. Coba dari Satria atau Indira ada bantahan Ini boleh terkait itu dijawab nggak? lagi, Kak. Iya, boleh dong. Hmm, Ya, mau jawab Satria? oke. Hmm? Eh, Penggunaan media sosial sebenarnya punya peran besar dalam membuat kita lebih pintar. Setiap hari mereka membagikan pengalaman, ringkasan, pengetahuan, opini, dan ide-ide yang mungkin tidak kita temui di sekolah atau buku. Kita belajar bukan hanya dari ahli, tapi juga dari orang biasa yang menemukan cara unik untuk memahami sesuatu. Semakin banyak perspektif yang kita lihat. Oke, jadi intinya kita nggak cuma dari media sosial itu, tapi juga dari orang-orang yang pakai, tapi kita juga belajar dari orang tersebut gitu ya. Oke deh, karena udah semua juga. Jadi yang udah kalian ucapin tadi, yang kalian bikin argumen itu tadi, kalian taruh di platform nomor 5 ya. Jadi kalian yang sebutin yang kalian ucapin tadi itu kalian taruh di nomor 5 terus dikirim. Baca WA tuh. Apa? WA deh. Kamu mau sama siapa?
Oke, Indira. Tinggal Indira nih, belum kirim nih. Yang udah kamu sebutin tadi kamu taruh di nomor 5. Udah, Kak. Oh, udah. Kok belum ke ini? Ntar. Oh iya, belum dicentang kali nomor 5-nya. Udah? Mau share screen. Oke, oke, udah. Oke, sip, sip, sip. Langsung menunjukkan bukti gitu ya. Oke, teman-teman, kita istirahat dulu ya, 5 menit ya. Nanti balik lagi 20.55 waktu Indonesia Barat. Ya.
Oke, teman-teman, kita balik lagi. Bisa on cam lagi yuk. Tes, tes. Kalau ini suaraku masih jelas. Kalau gini. Iya. Oh, Makasih, Kak. capek banget tuh. Sakit telinga aku lama-lama pakai itu sehari. Gini aja kali ya. Ainun mana nih Ainun nih? Udah balik belum? Kan paling seneng mata pelajaran apa teman-teman? Kalau di sekolah. Bahasa Indonesia sama ekonomi, Kak. Oke, kalau Ainun apa? Mata pelajaran yang paling disenengin. Mata pelajarannya apa tadi, Kak? Yang paling Ainun senengin apa? Sejauh ini pas SMK nggak ada. Masa nggak ada satupun? Nggak, kurang. Kalau Satria, senangnya apa Satria? Oh, olahraga. Hmm, pejok, pejok, pejok kayak. Hmm. Kamu ada senang olahraga tertentu nggak? Kayak basket gitu mungkin? Bola. Oh iya, aku minggu kemarin mention itu ya, senang bola ya. Oke, aku bakal lanjut ke materi yang selanjutnya ya, teman-teman ya. Nah, selanjutnya ini kita bahas tentang AI sebagai asisten pembelajaran. Oke, jadi bayangkan nih teman-teman lagi mempersiapkan ujian ya, terus teman-teman tuh banyak materi yang harus dipelajarin. Jadi teman-teman tuh harus menyoroti poin-poin utama mana aja yang sekiranya penting untuk dipelajarin gitu. Karena kalau banyak banget yang dipelajarin kan juga pusing ya, puyeng ya gitu. Terus misal teman-teman juga disuruh untuk menulis esai nih 500 kata. Atau teman-teman juga disuruh untuk oh enggak, teman-teman punya pekerjaan rumah matematika, tapi pelajarannya nggak jelas gitu. Nah, AI itu dapat membantu menyelesaikan tugas-tugas itu ya. Jadi penting juga untuk diingat, AI adalah alat pembantu, tapi tidak bisa Kakak, menggantikan pekerjaan. Gimana? nggak ada suaranya. Aku nggak ada suaranya. Nggak ada. Oh iya, oke kalau sekarang udah jelas. Halo? Sekarang udah jelas belum? Tes, suaraku udah kedengeran teman-teman. Udah, Kak. Oke. Nah, sekarang juga udah kedengeran. Suaraku udah aman. Oke. Oke, jadi bayangkan kalian sedang ada beberapa
tugas di sekolah ya, kayak harus mempersiapkan ujian, terus harus menulis esai, terus juga ada pekerjaan rumah matematika yang kalian kurang paham gitu ya. Nah, AI itu dapat membantu, tapi juga perlu diingat kalau AI itu sebagai alat ya, pembantu tapi tidak bisa menggantikan pekerjaan dan astagfirullah, ini bentar ada kecoa. Oke, selanjutnya, misal nih, dari kita bahas satu-satu ya. Jadi tugasnya yang pertama adalah subjek tertentu itu nggak jelas di kelas. Jadi sekarang kalau teman-teman nih merasa kesulitan dengan pekerjaan rumahnya, gitu. Jadi solusinya minta ChatGPT untuk menjelaskan topik tersebut. Jadi misal nih, contoh nih, bayangkan Anda seorang guru fisika dan beritahu saya siswa kelas 8 cara kerja tuas. Saya butuh rumus dan pendekatan untuk menyelesaikan soal. Jadi mari kita lihat bagaimana contoh soal sekolah gitu. Nah, jadi kata-kata yang di sini kita bahas nih ya. Jadi bayangkan kamu seorang guru fisika. Jadi AI itu akan memahami bagaimana ia perlu menjelaskan berbagai hal layaknya seorang guru kepada siswa. Terus juga di sini kita mention bayangkan kamu seorang siswa kelas 8. Jadi AI itu tidak akan menggunakan terminologi yang rumit karena tahu kita itu lagi di siswa kelas 8 gitu. Terus juga kita sebutin di sini saya butuh pendekatan untuk memecahkan masalah. Jadi untuk memperkuat teori, kamu perlu memecahkan sebuah masalah gitu. Terus ada lagi nih contoh ketika kamu tampaknya telah menguasai topik tersebut, tapi kamu tidak dapat memecahkan masalah tersebut. Gitu. Nah, kita akan diskusikan ini dengan ChatGPT ya. Jadi cari contoh ini, halo ada soal bla bla bla, berapa besar gaya kepada tuas dan bla 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 ini soalnya. Terus saya mencoba menggunakan rumus, tapi saya tidak mengetahui panjang lengan kedua dan tidak mengerti dari mana harus mengambilnya gitu. Jadi kalian jelasin secara detail seperti apa. Nah, dari kata-kata tersebut yang saya mencoba menggunakan ini, tetapi bla 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 ini, begini cara ChatGPT membantumu tepat pada tahap di mana kesulitan tersebut muncul. Jadi kamu dapat diskusi masalah ini dengan ChatGPT dan bahkan berdebat jika kamu tidak sepenuhnya memahaminya atau kamu melihat kontradiksi dalam solusinya gitu. Jadi misal kamu nggak paham, kamu bisa ajuin lagi gitu kayak aku nggak paham di bagian ini, kenapa seperti ini gitu. Kalian boleh secara bebas mendebatnya gitu ya. Terus nih misal ada contoh lagi, kalian perlu menulis esai dari rumah, tapi nggak yakin nih ada beberapa tatanan bahasanya yang kalian ngerasa nggak pas gitu. Nah, ini solusinya. Jadi misal di sini contohnya, saya menulis laporan untuk kelas biologi tentang pemanasan global, mohon tinjau dan kirimkan semua tatanan bahasa dan tanda baca terlebih dahulu agar saya bisa memperbaiki. Jadi suruh kirim semua kesalahannya dulu, lalu versi yang sudah diperbaiki gitu. Jadi pertama ketika kalian meminta kirimkan semua kesalahannya, jadi itu berguna agar kalian tuh dapat mengingat untuk referensi di masa mendatang. Jadi nggak selalu tanya terus tuh, kalian paham, oh jadi salahnya di bagian ini, gitu. Di mana koma perlu diperbaiki mungkin, atau di bagian yang mana, gitu. Nah, kemudian ketika kalian minta kirimin versi yang udah diperbaiki, baru kalian udah ingat tuh di mana perbaikan yang harus dilakukan, gitu. Terus contoh-contoh lain tuh banyak ya, kayak misal untuk menyelesaikan persamaan atau mungkin menjelaskan teorema geometri, terus mungkin untuk berikan laporan tentang subjek apapun, atau tulis esai gitu, masih banyak lah contoh-contoh lain. Seperti itu. Nah, selanjutnya ini teman-teman pilih lagi salah satu topiknya. Di sini ada 6 ya. Yang 7 ini bebas topik apapun, boleh mau apapun terserah, tapi ya kalau yang tidak mengandung sara ya. Jadi bebas topik apapun, lalu teman-teman minta untuk tuliskan esai 100 kata tentang topik tersebut gitu.
Tapi nggak cuma langsung tuliskan esai 100 kata tentang topik ini nggak ya. Teman-teman harus kayak tadi, teman-teman bikin paling minimal satu kalimat lah tentang sekiranya yang mendukung argumen atau esai tersebut. Gitu. Nah, ketika teman-teman langsung gitu ya, nanti itu ada sebuah alat nih namanya Quillbot. Pernah pakai nggak teman-teman? Jadi ini pendeteksi AI gitu buat esai. Ada yang pernah pakai mungkin? Jadi Qbot ini untuk esai atau kata-kata pendeteksi AI ya. Nanti dia tuh bisa tahu itu buatan AI atau bukan gitu. Nah, kalau kalian cantumin gitu aja tuh nanti pasti 100 nggak pasti juga sih. 100% itu bakal ketahuan AI generate gitu ya. Jadi si kita penulis manusianya human writernya dia 0% gitu. Nah, dari sini tuh kita bisa cegah pertama pakai yang ini teman-teman. Jadi setelah kalian menuliskan tuliskan esai 100 kata tentang bla 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 dengan argumen pendukung ini misal gitu ya. Nah, kalian tulis ini. Jadi tulis seperti mahasiswa pada umumnya dengan sedikit ketidakakuratan, beragam kalimat panjang dan pendek, beberapa ungkapan sehari-hari yang sederhana dan gaya penulisan yang tidak terlalu datar. Gitu. Nah, aku coba juga terus ini juga bagian tim pedoman ini sudah mencoba, jadi nanti hasilnya akan sedikit menyusut gitu AI-nya. Jadi di akhirnya jadi 46% yang AI generate, sedangkan sisanya itu udah human gitu. Nah, tapi tidak menjamin ya teman-teman ya, pasti nanti juga sisanya juga sebenarnya masih banyak gitu kan. Nanti emang yang paling cara paling benar untuk parafrase itu adalah dengan ya kemampuan kita sendiri gitu, kita cekin sendiri itu adalah cara yang terbaik gitu. Nah, berarti nanti teman-teman buka ChatGPT-nya, terus di platform dulu nomor satu. Ini kalau teman-teman boleh pilih topiknya. Misal nih aku pilih yang hmm, oh ini nomor 6. Mengapa persahabatan lebih penting dari popularitas nih? Terus aku seperti ini nih promnya. Jadi buat esai 100 kata tentang mengapa persahabatan lebih penting daripada popularitas. Jelaskan bahwa sebuah relasi di kehidupan menentukan bagaimana cara kita berpikir dan berkembang menjadi lebih baik. Bukan hanya tentang popularitas. Nah, di sini adalah di bagian aku bikin satu argumen atau satu kalimat yang mendukung tentang topik tersebut gitu ya. Baru di bawahnya ini adalah uh, yang dibilang sama materi tadi. Jadi tulis seperti mahasiswa pada umumnya dengan sedikit ketidakakuratan, bla 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 ini. Ini aku kirim di kolom chat ya yang bagian tulis seperti mahasiswa dan selanjutnya itu ya supaya kalian bisa langsung cantumin di prompt terakhir kalian. Nah, seperti biasa hasilnya dikirim dicantumin di sini. Oh enggak, sorry, sorry, sorry. Hasilnya teman-teman buka di ini ya, diklik detektor AI atau Quillbot ini. Diklik ini kan ada tulisan biru nih. Nah, teman-teman klik terus hasilnya itu teman-teman kan copy nih. Nih, di copy, taruh di sini. Ini, di paste text, terus kalian detect AI. Ini 0% AI, katanya 100% human written nih katanya. Gitu. Nanti hasilnya yang dikirim itu adalah, nah, di screenshot ya. Jadi ini di screenshot atau ini bisa di download ya? Coba aku download ya. Hasilnya apa nih? Oh, PDF ya boleh nih. Di download aja nih. Kalau misal kesusahan screenshot, kadang kan anak-anak tuh nggak tahu ya cara screenshot di laptop itu gimana. Ini di save, sekalian kirim deh di sini. Kalau file berarti kalian pilih yang ini nih. Ada di bagian yang ada logo yang kanannya. Kan kalau pesawat tuh buat kirim teks. Kalau yang kanannya nih kayak ada logo paperclip gitu. Nanti dia akan ngebuka file di laptop teman-teman. Tinggal dikirim.
Kak, ini di screenshot. Iya, boleh. Udah tahu cara screenshot? Udah. Oke, kalau nggak tahu di download aja tuh kan tadi ada tuh logo downloadnya tuh. Di atasnya tulisan Clebotnya kalau nggak salah. Tapi kalau kamu bisa screenshot ya udah screenshot aja. Nggak apa-apa. Udah, Kak. Oke, sip. Tinggal Satria nih belum kumpulin nih, nggak apa-apa. Oke, kita bahas sedikit tentang gamenya sebenarnya udah selesai teman-teman. Ini cuman bonus aja, jadi gak usah bikin lah kita main sedikit sebentar aja ya. Jadi ini ada salah satu misi teksnya ini di ChatGPT, dibuat di ChatGPT. Ini misalnya ada rekomendasi beberapa game teks ya, kayak ada Lifeline, ada Bury Me My Love, Devis Six, ada 80 Days, ada Rage. Nah, di sini nanti aku bakal kasih link, teman-teman itu link chat gitu, chat dari GPT, teman-teman bisa mainin aja. Jadi situ ada permainannya, teman-teman jangan baca ininya ya, jangan baca promnya ya, karena promnya itu ada, kemana sih Satria nih? Promnya tuh ada jawabannya gitu. Jadi teman-teman pas aku kasih link ini, nah ini jangan dikatasin ya, jangan baca promnya, karena promnya ada jawabannya nanti percuma main. Nah, teman-teman langsung aja di sini main nih. Jadi ada sebuah kereta malam melaju kencang di musim dingin. Di dalam gerbong duduk sekelompok anak sekolah yang akan mengikuti kompetensi internasional. Kemarin semuanya tenang, pagi ini ada alarm pemanas di dalam gerbong dimatikan. Udara menusuk, nafas mereka menjadi kabut. Nila mencoba menyalakan kembali sistemnya tak berhasil. Mary memeluk bukunya erat-erat, menatap keluar jendela tertutup embun. Ahmad mencoba menenangkan semua orang, semua tetap tegas meski bibirnya membiru. Bla 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 inilah. Nah, jadi kalian itu harus menebak siapa yang mematikan pemanas. Nah, kalian bisa mengajukan satu pertanyaan nih. Ada 4 pertanyaan. Kalian setiap mengajukan 1 kali pertanyaan nanti dijawab. Tapi kalian juga nggak boleh tanya yang ini ya. Misal tanya kayak siapa yang mematikan pemanas. Nah, itu kan langsung tanya tuh siapa jawabannya tuh. Nah, kayak gitu mainnya. Jadi misal pertanyaannya strategis gitu ya. Jadi misal nih ada contohnya.
Nah, kayak tindakan yang mencurigakan atau mungkin ada pola perilakunya seperti apa, kayak gitu. Jangan yang pertanyaan yang siapa pengkhianatnya dan lain-lain. Itu nanti kan langsung tanya jawabannya tuh. Seperti itu. Itu em, sinyalnya kah Satria? Enggak, Sinyal keluar sendiri. enggak, jadi aku baterai laptopnya habis. Oke, ya gitu aja sih teman-teman. Jadi teman-teman mainin aja gamenya gitu. Terus nanti misal teman-teman lagi ada waktu luang, tapi teman-teman ujian ya. Misal teman-teman ada waktu luang tuh teman-teman juga bisa bikin game teman-teman sendiri nih nanti di bagian wait, di bagian nomor 2 itu di sini. Nah, ini sorry, di sebelumnya nomor 2 ini kalian boleh salin prompt langsung di sini. Terus nanti munculnya itu seperti ini nih. Nah, seperti ini. Terus teman-teman bisa ganti yang ada di dalam kotak-kotaknya ini sesuai sama permainan yang teman-teman mau gitu. Kayak aku nih di contoh, aku di sini bikin kehilangan berlian ya kalau nggak salah nih aku bikin. Jadi ada latarnya di hotel gitu, terus ada sebuah keluarga, terus suspek atau tokoh-tokohnya itu ada keluarga itu, 3 anggota keluarga, terus ada em, nih ada pembawa makanan sama ada tukang bersih-bersih ruangan hotel. Nah, itu. Wajib kah ini, Kak? Enggak. Jadi teman-teman aku kasih link yang ini aja, teman-teman main game ini aja ya. Jangan dibuka ya prom ininya ya, prom atasnya ya nanti langsung dapat jawabannya. Gitu aja. Nah, itu kalau mau disimpan gamenya. Udah sih teman-teman, hari ini kita belajar itu aja. Cara aku lihat udah ngumpulin semua belum? Oke, sip. Udah semua nih. Nah, itu opsional ya, yang game itu ya. Kalau kalian ada waktu luang aja. Oke. Terakhir, seperti biasa, kita kesimpulan. Jadi hari ini belajar apa, teman-teman? Menyusun prompt di ChatGPT. Iya, kita belajar cara bikin prom yang benar ya. Oke, minggu depan kita akan ketemu lagi di jam yang sama. Kita akan bikin cerita kita. Jadi kita bikin sinopsis cerita untuk game Twine kita. Gitu. Oke, terima kasih untuk hari ini. Selamat malam, teman-teman. Malam, Kakak.